Oke, kita mau cari tempat dulu guys biar nggak panas. Tapi ada yang kayak kelompok lain guys di sana. kayak nggak asing. Kita lihat. Dani. Hai dulu, hai. Hai. Kelompok tiga, halo. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan membahas tentang vektor. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Kalian udah tahu besaran skalar itu apa? Udah. Ya udah, coba Erwin, apa besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya jarak, massa, panjang, kemudian volume, waktu, energi potensial, energi kinetik, usaha, daya, motor listrik, potensial listrik, massa jenis, jumlah zat, dan kecepatan arus. Terus besaran vektor. Siapa yang udah tahu besaran vektor itu apa? Coba jelasin. Coba Bila jelasin. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, berat, percepatan gravitasi, momentum, impuls, gaya, momen gaya, tenggangan permukaan, induksi magnetik, medan gravitasi, gaya gesek, medan metrik, dan Nah, misalkan nih contohnya, kalian udah tahu belum contohnya kayak gimana? Belum. Nah, misalnya jarak tempuh nih ya. Contohnya dari A ke B, terus itu 10 meter. Terus B ke C itu 4 meter. Jadinya AB ditambah BC sama dengan 14 meter. Kan 10 ditambah 4 itu 14 meter. Itu jarak tempuhnya. Ya, itu jarak tempuhnya. Nah, untuk perpindahannya itu AB ditambah BC atau 10 dikurangi 4 sama dengan 6 meter. Jadi jarak tempuhnya itu 14 meter, terus perpindahannya itu 6 meter. Nah, jarak tempuh itu kayak ditambah, terus perpindahan itu dikurang. Resultan adalah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Arah gaya resultan menentukan arah gerakan benda. Contoh soalnya, jika ada dua gaya yang bekerja pada benda, F1 sama dengan 100 Newton dan F2 sama dengan 120 Newton, maka gaya total pada benda adalah min 20 Newton. Sekarang gimana? 100 dikurangi 120. Oh, jadinya min, iya kan min 20 Newton. Ya, berarti dikurangi kan 100 dikurangi 120 min 20. Oh iya. Berarti hasilnya min 20 Newton. Ya. gimana sih caranya menggambar notasi vektor? Gambar vektor. Oh ya, vektor sama notasi vektor. Nah, ini. awal atau titik tangkap
jadi angka. Ya. Terus panjang vektor itu yang di tengahnya menunjukkan besar nilai suatu vektor. Kalau arah vektor yang ini kan kita tadi dari bawahnya. Oh ya. Gambarnya dari bawah. Dari Dari pangkal. pangkal. Terus ini ada tanda panah di sini. Ini arah vektornya. Ini namanya arah vektor. Ngerti? Iya. Nah, kalau notasi vektor itu dia pakai huruf. Dia biasanya dia dicetak tebal kalau hurufnya ini. Ini pangkalnya, ini arahnya. Ya, Yang ada ini berarti panjangnya. Ya. Terus ini juga ini beda yang di bawah ini. Ini pangkalnya, ini arahnya. Ini arahnya panjang kan. Soalnya ini ada panah di atas. Oh, berarti sesuai arah ini pangkalnya ini. Ya. Sesuai arah berarti arah arah panahnya. Gitu. Berarti kalau ada arah panah itu berarti itu arah vektor. Ini kan misalnya 3 sama 4. 1 2 3 4. Kan 1 2 3. 3 ini 1 2 3, 4 1 2 3 4. Berarti ini arah Ya, kalau dia ke kanan itu berarti dia positif, kalau dia ke kiri negatif, kalau dia ke atas positif, ke bawah negatif. ini kemana? Ke kanan kan dia positif. Ini kan ke kanan. Berarti di 1 Ini kan 1 2 3 4. Terus bawahnya dari sini 1 2 3 sudah. ya. Vektor dalam ruang dinyatakan dalam komponen X, Y, dan Z. Sumbu X sama dengan depan sampai belakang. Sumbu Y sama dengan kiri ke kanan. Sumbu Z atas ke bawah. Terus contoh vektor A sama dengan 2, 3, 5 sama dengan 2i plus 3j plus 5k. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Contoh, jika A 4,7, maka vektor posisi A adalah OA sama dengan 4 dan 7. Jika B min 8 dan 3, maka vektor posisi B adalah O dan B sama dengan min 8 dan 3. Jika C min 2020 dan 2021, maka vektor posisi C adalah OC sama dengan min 2020 dan 2021. Sama positif 2, jadinya kayak gini dia. Ya gampang ini. Ya Udah ngerti guys? Udah ngerti kan? Misalkan Ya. berapa lagi? Berapa ya? Min 7 sama Berapa? Min 7 sama min 7 min 5 min 7 sama min 5. min 7 ini berarti ke sini dia sini sama sini. Nah, sini dia. Oh, ini 5, ini min 7. Ya, ini Ya kan kan min sama gini. Y-nya no. Kan ini min 7 sama ini min 5. Oke. Kalau positif Kalau positif positif. ini ya. Misalkan kalau positif, contoh yang positif
misalkan positif 7 sama 6. Positif 6. Ini dia nih. Ini 7 sama 6. Oke, Ini dia. Erlin ngerti? Erlin ngerti kan? Ya. Perkalian vektor. Perkalian vektor itu dibagi menjadi dua, perkalian titik atau dot produk dan perkalian silang atau cross produk. Perkalian titik atau dot produk adalah perkalian dua vektor yang akan menghasilkan besaran skalar. Sedangkan perkalian silang atau cross produk adalah perkalian dua vektor yang akan menghasilkan besaran vektor. Contohnya, perkalian dua vektor diketahui A sama dengan I plus 2J plus 2K dan B sama dengan min 3I, min 2J dan min K. Tentukan A kali B yaitu dot produk dan B A kali B cross produk. Yang IJK ini kan di sini ada kannya, tapi kenapa di sini nggak ada? Terus gimana caranya dapat nilai yang di bawah ini? Nah kan yang ini dia bakalan dikali silang ke bawah, dia bakalan apa namanya menurun ya dia silang dah itu. Nah terus dia yang ini dikali ke 2 kali min 1 sama dengan min 2i. Nah terus di Kok bisa min 2? kan Ini kan min min 1 kan dia silang Kan ya, Bu. ya kalau Oh, kita ikutin dikali min. min hasilnya. Iya. Baru yang J ini juga 2 dikali min 3 Min min 6 min 6J sama yang K ini juga min 2 sama dengan min 2K kayak gitu. Gitu. Ya kalau yang dot produk ini tinggal dimasukin aja. Yang ini kalau ini apa cross produk? Ya Yang ini dot produk. gimana caranya ini? Yang ini kan apa namanya tinggal dikaliin, ini rumusnya X1 kali S2 plus Y1 dikali Y2 plus Z1 dikali Z2. Terus? Nah tinggal dimasukin angka-angkanya, 1 kali min 3 plus 2 dikali min 2. Ini kan Udah dari soalnya, ini kan 2 itu kan udah dapat dari soalnya. Nah tinggal dijumlahin, 1 kali min 3 sama dengan min 3 plus ya 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan 4, 2 kali min 1 min 2. Nah dijumlahin semuanya jadinya min 3 ditambah min 4 ditambah min 2 sama dengan min 2 ini. Ya min Berarti min 9 jadinya. Oh berarti nilai kan di sini disuruh cari nilai K, tentukan K. Berarti ini dong nilai K-nya min 2. Ya min 2 yang min ya itu ya. Sekarang kita ngebahas tentang resultan vektor. Resultan vektor adalah hasil penjumlahan dari beberapa vektor. Nah contohnya nih misalkan
Dua buah gaya masing-masing 10 Newton bekerja pada suatu benda. Sudut antara kedua gaya itu adalah 60 derajat. Besar resultannya adalah, kan ini dua buah gaya ya, jadinya F1 sama F2 nya sama 10 Newton. Terus tetanya 60 derajat. Dan mana Nah ini kan soal. gaya ya. Nah R nya yang dicari. Nah kan ini kita udah gambar. Nah terus rumusnya R sama dengan akar dari F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 dikali 2 dikali F1 dikali F2 cos theta. F1 nya kan 10 akar 2 pangkat 2 kan, terus F2 pangkat 2 nya 10 pangkat 2, terus dikali 2 F1 nya 10, F2 nya juga 10, cos theta nya 60. Oh ini nilai cos theta gitu Ya, cos theta nya 60. Nah jadinya 10 dikali 10 kan 100. Terus ini juga 10 pangkat 2 sama dengan 100. 2 dikali 10 dikali 10 kan sama dengan 200. apa 2 dikali 10 100. Kan ini 10 kali 10 sama dengan Ya, 100 dikali dikali 200. 200. Nah, 60-nya itu kan ada dia di di tabel trigonometri. Nah, cari cos theta 60 itu berapa nilainya? Nah, itu sama dengan 0,5 atau setengah, kan di sana itu 1/2. Nah, kita buat jadi desimal, jadinya 0,5. Nah, ini kan 100 ditambah 100 ya 100 tambah 100 200. Nah 200 dikali 0,5 itu 100 sama dengan 200 ditambah 100 akar 300. Kita sederhanakan jadi 100 akar 100 dikali 3, nah sama dengan 10 akar 3 Newton.